Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam mata kuliah hidrologi dasar. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang evapotranspirasi, merupakan komponen dalam siklus hidrologi. Nah, pada kesempatan hari ini kita juga akan membahas komponen hidrologi yang berikutnya, yaitu presipitasi atau hujan. Topik hujan ini nanti akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan. Nah, minggu sekarang dan minggu yang akan datang. Nah, minggu sekarang itu kita akan membahas mengenai hakikat hujan, jenis hujan, dan menghitung curah hujan di stasiun yang tidak memiliki datanya. Nah, sedangkan minggu depan kita akan fokus menghitung curah hujan secara aritmatik, menghitung curah hujan secara Tisen, menghitung curah hujan secara isoid. Nah, jadi perlu dipahami semua bahwa untuk curah hujan, untuk hujan ini nanti kita akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Sebelum kita membahas kepada konsep maupun definisi tentang hujan ataupun presipitasi, nah di sini perlu kita pahami dulu mengapa kita penting mempelajari hujan. Sedangkan hujan itu sudah sering kita rasakan, sudah sering kita lihat dari kecil sampai sebesar ini. Hujan itu dia seperti itu saja. Nah, tetapi kenapa hujan itu perlu kita pelajari? Nah, di dalam hidrologi, hujan itu perlu dipahami. Kenapa? Karena yang pertama itu, hujan itu merupakan faktor utama yang dapat mengendalikan berlangsungnya siklus hidrologi di dalam daerah aliran sungai. Nah, jadi di sini bahwa dapat kita pahami bahwa faktor utama yang mengendalikan siklus hidrologi itu adalah hujan. Nah, barulah dia faktor-faktor yang lain. Nah, yang kedua, kenapa dia hujan itu perlu kita pelajari, yaitu hujan itu merupakan faktor pendukung dan pembatas bagi usaha pengelolaan sumber air dan tanah. Nah, yang ketiga, adanya efek hidrologis hujan pada das seperti hujan dan kekeringan. Nah, jadi di sini kita bukan hanya sekedar hujan. Nah, biarkanlah dia hujan itu terjadi. Nah, tetapi hujan itu perlu kita pelajari juga. Nah, di samping secara hitung-hitungan secara matematiknya maupun nanti hitung-hitungannya di dalam sebuah peta. Nah, yang perlu kita pahami bahwa efek dari hujan itu nanti kita akan ada 2. Nah, apabila hujan itu terlalu deras, nah atau kelebihan air, maka akan terjadilah banjir di mana-mana. Bahkan nanti apabila hujan itu tidak turun, nah dampak yang akan kita rasakan itu adalah kekeringan. Nah, jadi mengapa hujan penting? Nah, karena kita simpulkan dari yang ketiga itu faktor utama dalam hidrologis atau penyeimbang siklus hidrologis. Itu intinya kenapa kita perlu mempelajari hujan. Nah, tadi kita sudah kenapa hujan itu perlu kita pahami, perlu kita pelajari. Nah, sekarang itu kita akan membahas tentang apa sebenarnya hujan atau presipitasi itu. Nah, kemarin di dalam siklus hidrologi, kita sudah sering membahas, mendengar, mengucapkan presipitasi, sering mendengar hujan. Nah, jadi apa sebenarnya yang dinamakan dengan presipitasi? Nah, presipitasi itu merupakan semua hasil kondensasi uap air yang ada di atmosfer yang jatuh ke permukaan bumi karena adanya gaya gravitasi. Nah, intinya adalah adanya kondensasi. Kondensasi itu adalah perubahan uap air menjadi butir-butir air yang terjadi di atmosfer dan jatuh ke permukaan bumi karena adanya gaya gravitasi. Nah, selain itu, presipitasi itu bisa terjadi, kondensasi itu karena adanya kelembaban udara yang cukup. Nah, kemudian bentuk presipitasi yang kita kenal itu dia ada 3, hujan seperti biasa, salju dan kabut. Nah, ini dia akan terjadi perbedaan yang sangat mendasar. Presipitasi yang terjadi di daerah tropis dan di daerah subtropis. Nah, kalau untuk di daerah kita,
atau di daerah yang beriklim tropis, nah presipitasi yang akan kita jumpai itu hanya seperti hujan saja. Nah, sedangkan untuk di daerah yang memiliki iklim sedang atau iklim subtropis, nah dia itu dapat kita jumpai curah hujan dan salju. Nah, tetapi satu yang tertinggal tadi untuk di daerah tropis, nah kabut merupakan salah satu hasil presipitasi. Nah, jadi mungkin Ananda yang punya kampung di daerah Solo, Sijunjung, ataupun di daerah timur sana, nah apabila Ananda pergi ke Padang atau pulang kampung melalui jalan setinjau laut, nah itu akan kita jumpai yang namanya kabut. Nah, kabut itu merupakan hasil presipitasi yang terjadi di daerah ketinggian. Nah, faktor yang berperan sebelum terjadi presipitasi itu adalah radiasi matahari, kelembaban udara, suhu udara, serta tekanan udara. Nah, faktor-faktor inilah merupakan faktor yang berperan sebelum terjadinya presipitasi. Nah, faktor ini jugalah yang mempengaruhi dalam siklus hidrologi. Yang perlu kita pahami di sini lagi adalah di dalam kita mempelajari hujan, nanti ada beberapa istilah-istilah yang harus kita pahami. Nah, kalau di sini kita buat dia sebagai batasan-batasan. Nah, di sini ada beberapa batasan yang perlu kita pahami semua. Nah, yang pertama itu nanti ada curah hujan. Nah, curah hujan itu merupakan tingginya air hujan. Biasanya itu dilambangkan dengan milimeter yang diterima permukaan bumi. Nah, sebelum mengalami runoff, evaporasi, dan infiltrasi. Nah, jadi intinya adalah curah hujan itu presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi. Nah, itu dinamakan dengan curah hujan. Nah, sedangkan jumlah hari hujan itu adalah jumlah hari dengan curah hujan itu besar dari 0,5 mm. Nah, kalau seandainya dalam satu minggu itu hujan saja semuanya, tapi tidak sampai curah hujannya itu 0,5 mm, tapi dia itu tidak dihitung dalam jumlah hari hujan. Nah, misalnya yang mencapai 0,5 nanti ada 4 hari, sedangkan 3 hari di bawah 0,5 mm curah hujannya. Berarti jumlah hari hujan dalam satu minggu itu hanya yang dihitung hanya yang besar dari 0,5 mm. Berarti jumlah hari hujannya terhitung sebanyak 4 hari. Yang berikutnya yang kita perlu pahami lagi adalah intensitas hujan, yaitu jumlah curah hujan dibagi dengan selang waktu terjadinya hujan. Nah, itu dia dilambangkan dengan milimeter per jam atau sentimeter per hari. Nah, jadi maksudnya intensitas curah hujannya itu jumlah hari hujan dibagi dengan berapa lama hujan itu terjadi. Nah, itulah nanti dapat kita namakan dengan intensitas hujan. Nah, tadi kita sudah pahami bahwa jumlah hari hujan itu merupakan angka curah hujan yang menunjukkan besar dari 0,5 mm per jam. Nah, dari itulah kita bisa membedakan atau mengelompokkan, nah, sampai berapa sajakah hujan itu dikatakan rendah atau tinggi. Nah, di sini sudah kita buatkan pengklasifikasian intensitas curah hujan itu berdasarkan milimeter per jam. Nah, hujan itu dikatakan intensitasnya sangat rendah apabila intensitasnya itu berkisar dari 0 sampai kepada 5 mm per jam. Nah, sedangkan yang rendah itu besar sama dari 5 sampai 10 mm per jam. Nah, untuk intensitas sedang itu dengan angka 11 sampai 25 mm per jam. Nah, agak tinggi yaitu 26 sampai 50 mm per jam. Sedangkan untuk intensitas curah hujan itu yang tinggi yaitu 51 sampai 75 mm per jam.
Dan apabila intensitasnya itu sangat tinggi, nah itu berkisar lebih dari 75 mm per jam. Nah, kapan kita bisa menentukan intensitas curah hujan? Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Nah, kapan dia rendah, tinggi, sedang, maupun dia sangat tinggi, nah itulah memerlukan perhitungan-perhitungan di dalam curah hujan. Nah, mungkin Ananda semua sudah tahu bagaimana proses terbentuknya atau proses terjadinya hujan. Nah, hujan itu pada awalnya dia akan diawali dengan yang namanya evaporasi, yaitu penguapan yang terjadi di lautan yang ada di air permukaan seperti danau, sungai, sumur, waduk, dan sebagainya. Bahkan evapotranspirasi yang terjadi pada tanaman. Nah, semua proses penguapan itu yang terjadi itulah nanti yang akan berkumpul dia di atmosfer menjadi uap air. Nah, uap air itulah nanti karena kelamaan, nah karena adanya proses kondensasi namanya perubahan uap air menjadi butir-butir air, sehingga barulah turunnya hujan. Nah, hujan itu dia nanti bisa saja dia terjadi di daerah tempat penguapan, bisa saja terjadi di daerah tempat yang tidak terjadi penguapan. Nah, ini dia sebenarnya bisa ditunjang oleh kelembaban udara di suatu daerah. Nah, hujan itu bisa turun kalau seandainya udaranya lembab. Kalau seandainya udaranya kering, nah bisa saja tidak terjadi hujan. Walaupun di situ terjadi penguapan yang sangat dahsyat, tetapi kelembaban udaranya kering, nah bisa hujan uap air tadi itulah yang akan dibawa oleh angin ke daerah lain, sehingga pada daerah lainlah terjadi hujan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tipe-tipe hujan. Nah, mungkin ini pada mata kuliah klimatologi Ananda sudah mempelajari jenis-jenis awan. Nah, dan juga mungkin sedikit mempelajari tentang jenis-jenis hujan. Nah, jadi tipe-tipe hujan, sebagian besar hujan itu dihasilkan oleh udara yang naik dan mengalami penurunan suhu. Nah, berdasarkan gerakan udara naik untuk membentuk awan, tipe hujan itu dia dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Nah, ada nanti hujan konvektif, ada nanti hujan orografik, dan ada nanti hujan frontal. Nah, ketiga hujan inilah nanti akan kita bahas satu persatu. Tipe hujan yang pertama itu kita kenal dengan istilah hujan konvektif. Nah, itu merupakan naiknya massa udara yang sangat panas dan lembab akibat adanya pemanasan yang ada di permukaan bumi. Nah, massa udara yang tersebut bergerak ke tempat yang lebih tinggi, akan terjadilah proses kondensasi dan jatuhlah sebagai hujan. Nah, biasanya hujan konvektif ini dia memiliki intensitas yang sangat tinggi. Nah, berlangsungnya relatif cepat. Nah, cakupan wilayahnya tidak terlalu luas. Nah, diperkirakan orang itu 20 sampai 50 km persegi. Nah, ini hujannya itu cepat, wilayahnya tidak luas, nah intensitasnya sangat tinggi. Nah, ini dinamakan dengan hujan konvektif. Nah, hujan itu yang terjadi di daerah yang agak tinggi daripada tempat penguapannya. Bisa saja Anda lihat seperti gambar ini. Nah, ini penguapan terjadi di lautan. Nah, terjadilah awan, terjadilah kondensasi di tempat yang agak tinggi. Nah, bisa saja ini di daerah kampus kita, di daerah Gunung Pangilun yang dikategorikan lumayan tinggi. Nah, terjadilah penguapan di daerah pantai, nah dibawa oleh uap air ke daerah yang agak tinggi, atau bisa saja ke tempat yang lebih jauh. Nah, misal saja di Indarung, nah ini terjadi hujan. Nah, itulah yang menyebabkan misalnya bagi Anda yang punya rumah di daerah Indarung Cengke, di lokasinya atau di daerah tempat tinggalnya terjadi hujan, tetapi di daerah bawah sini, daerah kampus kita tidak terjadi hujan. Nah, itu dinamakan dengan hujan konvektif. Tipe hujan yang berikutnya adalah hujan orografis. Nah, hujan ini biasanya terjadi pada lereng pegunungan. Nah, dengan ciri khas,
Nah, massa udara yang lembab itu bergerak naik ke tempat yang lebih tinggi mengikuti bentang lahan yang ada di pegunungan. Nah, massa udara akan mengalami kondensasi dan kemudian jatuhlah dia hujan di daerah lereng pegunungan tersebut. Massa udara yang melewati lereng menghadap angin, nah hujan akan turun di dalam jumlah yang besar. Sedangkan massa udara yang turun melewati lereng yang berlawanan arah terhadap angin, hujan itu akan turun dalam intensitas yang cukup kecil. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah pegunungan yang memiliki dua lereng yang berbeda. Nah, yang pertama, lereng yang menghadap arah angin. Nah, bisa Anda lihat di sini. Nah, angin itu berasal dari daerah dataran rendah yang berada di daerah laut, kemudian bergerak menuju daerah pegunungan. Nah, sedangkan lereng yang menghadap angin inilah nanti yang akan terjadi hujan di sini dalam jumlah yang sangat besar. Nah, sedangkan di lereng yang sebaliknya, lereng yang membelakangi atau berlawanan dengan arah angin, nah di sini bisa saja tidak terjadi hujan atau bisa saja turun hujan dalam intensitas yang sangat kecil. Nah, biasanya di daerah belakang hujan orografis ini, suhu udara sangat panas sekali. Nah, biasa saja daerah ini dinamakan dengan daerah bayangan hujan. Tambahan dari hujan orografis ini adalah, nah, intensitas hujan itu akan meningkat dengan bertambahnya elevasi atau ketinggian suatu daerah. Nah, waktu atau lamanya hujan ini sangat lama dibandingkan dengan hujan frontal maupun hujan konvektif. Nah, hujan orografis ini merupakan sumber atau pemasok air bagi tanah, danau, bendungan, bahkan sungai-sungai yang berada di daerah hulu. Nah, ini biasanya hujan orografis ini kalau kita pergi ke daerah-daerah pegunungan akan terjadi hujan. Nah, nanti kita bisa bandingkan, bisa kita hitung berapa lama hujan yang terjadi di daerah pegunungan dibandingkan dengan hujan yang terjadi di daerah dataran rendah. Nah, mana yang lama waktunya, mana yang sedikit. Nah, secara konsep, hujan orografis memiliki waktu yang lama dibandingkan dengan hujan frontal maupun hujan konvektif yang terjadi di daerah dataran rendah. Tipe hujan yang berikutnya itu dikenal dengan nama hujan frontal. Nah, hujan ini terjadi karena adanya bertemu massa udara yang lembab, yang hangat dengan massa udara kering yang dingin. Nah, intinya udara yang lembab serta hangat dan udara kering yang dingin. Nah, dua buah udara inilah yang bertemu sehingga terjadinya hujan. Nah, bagaimana mekanismenya terjadinya? Nah, massa udara yang lembab dan hangat ini dia akan bergerak ke atas. Nah, sedangkan massa udara yang kering dan dingin itu dia akan bergerak ke bawah. Nah, massa udara yang lembab dan hangat inilah nanti akan mengalami proses kondensasi dan akan terjadilah hujan. Nah, akibatnya dengan bertemunya udara panas dan udara dingin ini terjadi juga dua jenis hujan. Nah, nanti ada hujan frontal yang panas dan ada hujan frontal yang dingin. Frontal itu merupakan sebuah garis khayal atau garis pembatas antara udara kering dengan udara lembab. Nah, di sini nantilah akan terbentuk sebuah garis khayal yang mana udara lembab dan hangat itu akan bergerak ke atas, sedangkan udara yang kering dan dingin itu dia akan bergerak ke bawah. Nah, disitulah nanti terbentuk perbedaan antara suhu yang panas dengan suhu yang dingin, udara yang lembab dengan udara yang kering. Nah, dia akan terbentuklah sebuah garis seperti garis khayal pada gambar di atas ini.
Jadi kita katakan bahwa hujan frontal itu dia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hujan frontal dingin dan hujan frontal panas. Nah, kenapa dia terjadi dua buah hujan frontal dingin maupun hujan frontal panas? Nah, kita lihat satu-satu. Nah, hujan frontal panas itu memiliki garis khayal atau garis frontnya tadi itu dia memiliki sudut yang besar. Nah, gerakan massa udaranya cepat, hujan lebat dalam waktu yang singkat. Tetapi, nah, luasan untuk hujan frontal itu dia sangat kecil. Nah, berbanding terbalik dengan hujan frontal panas, nah itu memiliki kemiringan front yang sangat kecil. Nah, gerakan massa udaranya sangat lambat, hujan intensitas rendah, tapi dalam waktu yang lama. Nah, luasan udaranya sangat besar. Nah, pada gambar di sini bisa kita lihat garis frontnya atau garis khayalnya itu. Nah, kalau seandainya hujannya dingin itu, garis khayalnya sangat besar, tetapi hujan yang turun itu dalam jumlah yang sedikit, luasannya sedikit, berbanding terbalik dengan frontal yang panas. Nah, garis khayalnya itu dia semakin besar, semakin kecil, semakin besar. Nah, tetapi luasan udaranya, luasan hujan yang dihasilkan sangat besar. Dari ketiga hujan yang sudah kita jelaskan tadi, ada hujan konvektif, ada hujan orografis, dan ada hujan frontal. Nah, kita di Indonesia atau khususnya di iklim tropis, nah kita itu hanya memiliki dua tipe hujan saja, yaitu tipe hujan orografis atau hujan yang turun di daerah pergunungan maupun hujan konvektif. Nah, curah hujan di Indonesia itu dia sebenarnya sangat dipengaruhi oleh angin muson. Nah, ada nanti angin muson barat maupun ada nanti angin muson timur. Nah, dua buah angin inilah nanti yang akan membawa hujan dan satu lagi akan membawa kemarau. Nah, tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah di daratan Asia dan ada nanti dari benua Australia. Nah, angin yang berasal dari benua atau dari daratan Asia itu, nah, orang memprediksikan itu berkisar pada bulan Oktober sampai bulan April. Nah, ini membawa angin dingin atau kita kenal dengan istilah angin muson barat. Nah, musim ini dia berasal dari belahan bumi utara dengan tekanan udara yang tinggi di daratan Asia. Nah, angin inilah nanti yang akan membawa uap air ke Indonesia. Nah, pada bulan Oktober sampai April inilah yang diperkirakan akan terjadi musim penghujan. Berbeda halnya dengan angin yang berasal dari benua Australia yang diperkirakan berhembus dari bulan April sampai Oktober. Nah, ini angin dari belahan bumi bagian selatan dengan tekanan udara yang tinggi dari daratan Australia. Angin ini bertiup dari Australia ke Asia yang membawa massa udara kering. Nah, ini dia dikenal dengan angin muson timur. Nah, kenapa angin muson timur itu dia kering, membawa udara yang sangat kering? Nah, kita tahu pada benua Australia itu terdapat banyak gurun. Nah, jadi angin yang melewati gurun inilah yang sampai kepada kita di Indonesia sehingga anginnya itu dia kering. Makanya pada bulan April sampai Oktober itu terjadilah nanti musim kemarau. Nah, di sini perlu kita sampaikan kepada Ananda semua, mengapa kita perlu mengukur curah hujan. Nah, kita biarkan sajalah hujan itu terjadi, kenapa pula curah hujan itu harus kita ukur-ukur. Nah, kita contohkan. Nah, pertanian, nah, jenis tanaman, waktu penanaman, jadwal irigasi, pemupukan, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk pertanian, nah kenapa kita perlu mengukur curah hujan itu? Nah, karena kita itu bisa mensiasati untuk jenis tanaman apa, waktu penanaman kapan saja, jadwal irigasinya di mana, dan kapan pemupukan. Nah, sedangkan untuk teknik, nah itu pembangunan infrastruktur air. Nah, bisa saja waduk, irigasi,
jembatan dan sebagainya. Transportasi, nah itu untuk penerbangan, untuk pelayaran, nah kapan cuacanya baik maupun tidak baik. Nah untuk peneliti itu model pengelolaan daerah aliran sungai, pola sebaran hujan, permodelan iklim, prediksi banjir, serta kekeringan. Nah kenapa kita perlu mengukur curah hujan? Nah karena untuk di dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan rencana atau tata kelola yang baik dalam hujan ini. Kita masuk kepada pengamatan dan pengukuran curah hujan. Nah, untuk mengukur curah hujan itu kita nanti akan mengenal dengan sebuah alat pengukur atau alat penakar curah hujan. Nah, secara jenis, alat pengukur curah hujan itu nanti kita bedakan menjadi dua. Yang pertama alat ukur manual dan ada nanti alat ukur otomatis. Sesuai dengan namanya, alat ukur manual itu kita akan mencatatnya setiap hari. Nah, alatnya seperti alat manual saja. Nah, itu dia berupa tabung yang telah kita ketahui berapa volume air yang bisa ditampung di dalamnya. Kemudian data yang didapat itu dia cuma curah hujan harian. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dihitung dari volume air hujan dibagi luas mulut penakar curah hujan. Nah, jadi dengan adanya alat ukur curah hujan manual ini, nanti air yang terkumpul itu dihitung lagi dan dicari lagi secara manual. Nah, jadi ini merupakan alatnya yang bekerja, kita juga bekerja untuk mengolah datanya. Berbeda dengan alat pengukur curah hujan yang manual tadi, alat pengukur atau penakar curah hujan otomatis itu dia bersifat otomatis. Nah, dia itu dilengkapi dengan pelampung, timbangan, serta jungkitan. Nah, kita tidak perlu lagi mencatat berapa ukurannya, berapa curah hujannya, berapa luas penampang, berapa air yang ditampung, tidak. Nah, jadi dia itu sudah dilengkapi dengan alat-alat yang memudahkan kita di dalam mengukur curah hujan. Nah, apa saja keuntungan yang kita dapat dalam mengukur curah hujan secara otomatis itu? Nah, waktu terjadi hujan dapat kita ketahui. Nah, intensitas setiap hujan dapat dihitung, pengukuran tidak harus dilakukan harian. Nah, jadi dia secara otomatis akan bisa mengukur sendiri tanpa kita ukur secara harian. Nah, jenis alat penakar curah hujan otomatis itu kita namakan dengan tipping bucket rain mix. Ini merupakan sebuah alat pengukur curah hujan otomatis yang kita namakan dengan tipping bucket rain mix tadi. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Ini merupakan sebuah alat yang sudah lengkap, ada pelampung, jungkitan, dan timbangan. Nah, prinsipnya adalah salah satu jungkitan akan bergerak jatuh ke bawah setiap kali menerima air hujan. Nah, ini pada gambar yang di sebelahnya itu dia seperti jungkitan. Nah, ini akan turun ke bawah kalau seandainya volume tertentu itu dia akan terpenuhi oleh air hujan ke bawah, dan dia akan dihubungkan dengan data logger. Nah, alat pencatat otomatis. Nah, jadi setiap air hujan yang masuk ke dalam tipping bucket rain ini, nah dia akan tertimpalah jungkitan ini. Nah, inilah nanti yang akan mencatat secara otomatis berapa curah hujan yang dia dapatkan. Nah, jadi sangat jauh berbeda dengan curah hujan manual. Nah, yang mana kita mengukur berapa volume bucket embernya yang kita punya, berapa yang tertampung, nah, dan berapa luas permukaan. Nah, kita catat secara manual, kita ukur setiap hari. Nah, berbeda dengan yang otomatis itu dia mau diukur kapan saja bisa. Nah, dia akan catat secara otomatis. Nah, itu merupakan cara-cara yang kita lakukan di dalam mengukur curah hujan. Ada yang manual dan ada yang otomatis.
Nah, data-data tersebutlah nanti akan kita gunakan di dalam tujuan tertentu. Nah, kita tahu pengukuran-pengukuran yang dilakukan menggunakan alat manual maupun otomatis itu nanti kita namakan dengan stasiun curah hujan. Nah, masing-masing stasiun curah hujan itu dia nanti akan punya nilai curah hujan tertentu. Nah, tetapi karena adanya human error, akan adanya kerusakan alat, ada di beberapa stasiun itu nanti tidak akan tercatat curah hujannya. Sedangkan kita harus menghitung curah hujan di suatu daerah itu. Nah, biasanya untuk wilayah administrasi itu akan terdapat beberapa curah hujan. Nah, kita misalkan nanti wilayah administrasi Kota Padang. Nah, curah hujannya itu nanti akan ada beberapa stasiun pengukur curah hujan. Nah, di dalam pembuatan curah hujannya itu nanti akan ada yang kosong. Nah, apakah kita bisa mencari data yang kosong itu? Bisa. Nah, untuk menunjang data curah hujan itu nanti akan ada dikatakan dengan stasiun tetangga terdekat. Nah, stasiun ini biasanya berada di luar batas administrasi. Nah, misalnya di Kota Padang, bisa saja kita pakai stasiun tetangga terdekatnya nanti stasiun yang ada di daerah Padang Pariaman. Nah, sekarang kita akan mengolah data curah hujan. Itu yang pertama, menambah data curah hujan yang tidak lengkap. Nah, untuk keperluan analisis curah hujan, suatu wilayah itu kita memerlukan data yang lengkap dari masing-masing stasiun. Nah, bagaimana kalau seandainya salah satu stasiun itu dia tidak memiliki data curah hujan? Nah, apakah bisa kita hitung seperti yang kita katakan tadi? Bisa. Nah, jika terdapat data curah hujan yang tidak lengkap, maka kita harus melengkapinya. Nah, bagaimana hal ini bisa dilakukan apabila di sekitarnya ada minimal 2 stasiun penakar curah hujan yang lengkap datanya. Nah, kalau seandainya kita hanya memiliki 2 buah stasiun curah hujan, yang satu lengkap datanya, yang satu tidak. Nah, untuk mencari yang tidak ini tidak bisa kita lakukan curah hujan. Nah, minimal untuk data yang tidak lengkap itu ada di sebelah-sebelahnya atau di samping-sampingnya atau di sekitarnya itu 2 buah curah hujan. Nah, yang berikutnya, stasiun penakar curah hujan yang datanya tidak lengkap diketahui rata-rata tahunnya. Nah, dia itu palingan tidak lengkap pada bulan Februari misalnya. Nah, itu bisa kita lihat rata-ratanya. Kalau tidak ada rata-rata tahunannya, itu curah hujan itu dia juga tidak bisa kita ketahui. Nah, data curah hujan yang tidak lengkap bisa disebabkan karena apa? Nah, tadi sudah kita katakan karena adanya kerusakan alat, bisa saja orangnya error, salah catat, atau kunjungan ke sana tidak bisa, atau bagaimana, atau adanya hal-hal yang lain sehingga tidak terjadinya curah hujan pada stasiun tersebut. Nah, ini kita akan coba mencari rumus bagaimana caranya menambahkan data curah hujan yang tidak lengkap itu. Nah, di sini pada slide ini bisa kita lihat ada 3 buah stasiun, ada stasiun curah hujan A, ada stasiun curah hujan B, ada stasiun curah hujan Z. Nah, di sini stasiun A dan B itu dia memiliki data yang lengkap, sedangkan data curah hujan pada stasiun Z itu dia tidak lengkap. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu bisa kita lihat pada persamaan di bawah ini. 1/N, nah, dikali dengan sigma N, I sama dengan 1, dikali PI, dikali PTZ, dibagi PTI. Nah, PI itu merupakan tinggi curah hujan pada stasiun. Nah, yaitu stasiun yang diketahui data curah hujannya. Sedangkan PTZ itu tinggi curah hujan tahunan pada stasiun Z. Sedangkan PTI
Nah, itu tinggi curah hujan tahunan pada stasiun I. Nah, ingat tadi kita bisa menghitung data curah hujan di stasiun itu apabila minimal memiliki 2 buah stasiun di sampingnya. Dan satu lagi, data pada stasiun Z yang tidak lengkap itu kita bisa tahu curah hujan tahunannya. Nah, kalau seandainya curah hujan tahunannya tidak punya, nah sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa menghitung data curah hujan yang tidak lengkap tadi. Nah, dari persamaan yang tadi itu bisa kita sederhanakan menjadi setengah dikali PA dikali PTZ dibagi PTA ditambah PB dikali PTZ dikali PTB. Nah, persamaan inilah nanti yang akan kita analisis dengan contoh soal. Nah, kita akan coba menghitung data curah hujan yang tidak memiliki atau tidak lengkap pada sebuah stasiun Z. Nah, dengan syarat-syarat yang sudah kita katakan. Nah, ini soalnya begini. Suatu daerah aliran sungai mempunyai stasiun penakar curah hujan Z, A, B, dan C. Terdapat dan data tidak lengkap di stasiun Z pada tabel di bawah ini. Nah, tinggi curah hujan pada tanggal 4 Januari 1997. Nah, itu stasiun Z dia tidak memiliki data curah hujan, sedangkan stasiun A, B, dan C memiliki. Nah, sedangkan rata-rata tahunannya kita sudah ketahui untuk stasiun Z. Nah, jadi syarat untuk menghitung data yang tidak lengkap ini sudah kita penuhi. Nah, untuk menghitung datanya kita masuk kepada persamaan tadi, 1/n, n sigma n sama dengan I sama dengan 1 dikali PI, PTZ, PTI. Nah, bagaimana caranya? Itu 1/3 dikali PA dikali PTZ dikali PTA ditambah PB dikali PTZ dikali PTB ditambah PC dikali PTZ ditambah PTC. Nah, itu kalau seandainya kita hanya punya stasiun 4 curah hujan. Kalau seandainya ada lagi nanti stasiun D, berarti ini persamaannya ditambah 1/4 jadinya, bukan 1/3. Nah, 1/4. Kalau 5, 1/5. Nah, nanti ditambahkan PD ditambah dikali PTZ dikali PTD. Nah, maka persamaan di atas itu dapat kita masukkan 1/3 PA, berarti curah hujan stasiun A itu 100 dikali dengan PTZ itu rata-rata curah hujan pada stasiun Z 2200 dibagi dengan PTA rata-rata curah hujan A, yaitu 2500 ditambah 1120 dikali 2200 dibagi 2700. Nah, ditambah 110 curah hujan pada stasiun C dikali dengan 2200 dibagi dengan rata-rata tahunan pada stasiun C. Maka didapatkan pada stasiun Z pada tanggal 4 Januari yang kosong itu dia diperkirakan 92,95, maka di belakang menjadi 93 mm. Nah, kalau seandainya kita bandingkan dengan data stasiun A, B, dan C, nah dari hasil persamaan ini kita ketahui bahwa stasiun Z itu memiliki nilai 93 mm per tahunnya, curah hujan milimeter per jam. Nah, di sini kita bandingkan dengan stasiun A, B, dan C 93, di Z, di A 100, di B 120, di C 110. Nah, ini masuk akal. Nah, pada stasiun Z 93 ini masuk akal. Kenapa? Tidak ada
rentang yang terlalu jauh. Misalnya kita dapatkan pada stasiun Z itu 20. Nah, ini bisa kita ragukan, bisa saja jarak antara Z, A, B, dan C itu dia sangat